Wedi larang duwe anak. Lah lucunya apa? Sekarang ada selebgram yang mengatakan gak usah punya anak supaya awet muda. Kuwi goblok. Tua itu sebuah kepastian. Kowe tambah tua apa ora ki ora mesti gara-gara kowe meteng. Wong nyatane banyak yang sudah meteng berulang kali tetap cantik. Kan sekarang lagi viral itu, Pak. Jadi perempuan pengen awet muda itu mempunyai gerakan namanya free child. Jadi dia tidak mau meteng. Kan aneh, Pak. Kalau menikah itu tidak untuk mempunyai anak, lah tujuan pernikahan itu untuk apa? Rumangsane kowe arep enom terus. Jadi kalau gerakan free child ini harus kita lawan. Ini menyesatkan. Tua itu sudah menjadi sunatullah. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan apa? A'maru ummati ma baina sitin wasabain. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Makanya mohon maaf, kenapa orang Jawa mengistilahkan anak itu mikul dhuwur mendem jeru? Ini adalah karakteristik anak yang zuriyah thayyibah. Zuriyah thayyibah ini tentunya ada asbabnya, ada sebabnya. Kita lihat sejarah bagaimana kemudian mencetak generasi unggul zuriyah thayyibah. Ternyata ada alasan mendasar kenapa Kanjeng Nabi mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ternyata untuk menjadikan generasi yang soleh-solehah dzurriatan thayyibah, faktor yang paling dominan adalah seorang ibu. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa minta dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Supaya sing awak-awakmu rumangsa ora duwe nasab apik iki percaya dirilah. Nasab apik iki yo apik, tapi bukan jaminan. Kalau saya secara pribadi dari dulu ngomong nasab kira seneng belas. Karena kita malu membicarakan orang tua kita yang top, yang hebat, sementara kita bukan siapa-siapa. Makanya dikatakan wasyarul alamina dawuhumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu adalah ketika ada orang hebat, orang top, dia mengatakan mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Sementara di saat dia ngomong seperti itu bukan siapa-siapa. Ini yang terjadi di banyak kalangan para gus, terjebak di zona nyaman. Rumongso bapak nih top, dia merasa bapakku orang hebat. Sementara dia bukan siapa-siapa. Tapi generasi yang paling bagus itu apa? Wa khairun nasi du hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Ini baru top. Orang yang lahir dari generasi top, tapi dia mampu berdiri dengan dirinya sendiri tanpa mengandalkan nasab orang tuanya. Makanya kalau bahasa mahfudatnya apa? Innal fata mayakuluha anada. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya. Bapak Ibu yang terhormat hadirin sekalian, marilah kita sama-sama mengikuti Walimatul Khitan Patan Nabil Ajwar Madani bersama Kinan Albi Putra Gus Hidayat bersama Gus Miftah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, alhamdulillah hadir tengah kita Ibu Bupati beserta pejabat lain yang saya hormati.
segenap panitia pengajian wabil khusus keluarga besar Dr. Andes Haji Kusnanto dan Dr. Randa Hajah Sudaryatun MPD atas dikhitannya cucunya Fatan Nabil Azwar Madani dan Kinan Alpi Putra Gus Hidayat. Kalian berdua, saya doakan selamat menempuh bentuk baru. Sudah sunat nak? Sudah. Kalau belum saya sarankan sunatnya di Jepara saja. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Pakem, saya baru seminggu yang lalu di Pakem, tepatnya di lapas. Karena kalau ngomong Pakem yang paling terkenal cuma dua, satu lapas, dua rumah sakit, gila. Apakah ini mantan pasiennya? Oh bukan. Makasih ya Mas ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya baru sampai dari Wonosobo. Tadi siang 3 lokasi di Wonosobo. Ibu Bupati, saya itu juara ngaji di Sleman. Karena lebih banyak di luar Jogja. Termasuk di kabupaten-kabupaten di Jawa, mohon maaf di Kalimantan, di Sumatera. Satu-satunya kabupaten yang belum pernah ngundang saya hanya Kabupaten Sleman. Ada dua kemungkinan, yang pertama karena tetangga sendiri atau kemungkinan yang kedua tidak ada anggaran. Bapak Ibu yang saya muliakan, walimah itu dalam bahasa Arab artinya makan enak. Aulim walau bisyat, berwalimahlah walaupun dengan memotong 1 kambing. Jadi sebenarnya inti dari walimahan itu bukan pengajian, tapi makan enak. Jadi kalau Bapak Ibu di sini diundang untuk berwalimah, berarti diundang untuk makan enak. Ini hijau-hijau dari mana ini? Bajunya hijau, jilbabnya kuning, norak sekali kalian. Tapi cantik-cantik ya Allah. Nah, walimah sendiri itu terbagi dalam banyak hal. Ada walimah yang disebabkan karena pernikahan, namanya walimatul ursh. Resepsi lah kalau kata orang Jawa. Walaupun resepsi itu hukumnya sunnah. Karena yang penting itu adalah ijab dan qabulnya. Tapi orang menikah di lingkungan kita lebih fokus kepada resepsinya. Karena lebih bisa dipamerkan kepada orang resepsinya. Gedungnya mewah, kemudian cateringnya mewah, lebih bisa dipamerkan. Kemudian ada juga walimah yang disebabkan karena perjalanan umroh dan haji, yang kita kenal dengan walimatus safar. Saya doakan Bapak Ibu Pakem mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah belum selesai sudah amin. Segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah Makkah Madinah. Makanya kalau Anda niatkan malam hari ini walaupun turun hujan kamu masih mau hadir, insya Allah ini adalah tanda cintamu kepada Allah. Dan semoga Allah mencintaimu. Amin. Karena ingat, cinta itu seperti hujan, kamu bisa merasakannya tapi tidak bisa menghentikannya. Maka saya selalu bilang, hujan itu turun apa jatuh Mas? Turun. Karena yang jatuh itu aku. Jatuh hati sama kalian. Iya. Ya Allah sing lemu mangan. Insya Allah. Sawak kok bokong kabeh to yuk. Nah, ada juga walimah yang disebabkan karena khitan. Khitan sendiri itu disebutkan dalam sebuah hadis al-fitratu khamsatun.
Al-khamsatu minal fitrah dalam redaksi yang lain. Fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan. Tadi Ibu Bupati benar, hukumnya sunnah, tapi ada sebagian imam yang menganggap wajib. Al-khamsatu minal fitrah yang pertama adalah khitan. Jadi fitrah ini. Jadi Nabil, panggilannya Nabil ya? Setan? Oh Fatan. Ini kembar boh? Enggak. Oh beda orang tua kok ya. Fatan sama Kenan. Ini fitrah khitan. Kemudian yang kedua, apa al-khamsatu minal fitrah? Memotong kuku. Saya itu kalau kuku saya agak panjang berarti agak lama tidak pulang. Karena saya memberikan pahala kepada istri saya untuk bisa memotong kuku saya. Jadi kalau kuku saya agak panjang seperti ini berarti saya sudah lama pulang. Itu tanda-tanda saya sudah lama tidak kelon. Nah, itu. Malam Jumat bro. Saya punya lagu terbaru Bu, malam Jumat. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai, banjur aku budal patroli, terus metu bengi, gugah rondo etan kali. Diajak ngaji. Kemudian yang ketiga adalah mencukur kumis. Lah benar, kumismu mau cukur nuki benar. Kumismu diresihi bro. Itu fitrah. Kalau jenggot gini sunnah, tapi nggak usah panjang-panjang lah. Yang penting ada. Kalau kumis dikerok. Orang pakem itu aneh. Kalau punya kumis nggak punya jenggot lele, punya jenggot nggak punya kumis, wedus. Lah mertua saya itu ya jenggoten ya kumisen. Berarti mertuaku ya wedus ya lele. Kemudian yang keempat adalah mencabut bulu ketiak. Itu sunnah, fitrah. Makanya Ibu Bupati kalau Pak Sri Purnomo pulang jogging kok tidur begini, cabut ketiak. Sunnah Rasul. Iya karo bapak. Kemudian yang kelima adalah mencukur bulu kemaluan. Ini juga fitrah. Tapi ingat, dicukur sendiri. Jangan pergi ke salon. Alah ciloko, njaluk rebonding barang. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu pentingnya arti khitan ini kan kalau dalam syariat namanya asyar'u man qoblana. Syariat yang ada sejak sebelum Nabi tapi masih digunakan di masa kenabian Muhammad. Dan ini adalah merupakan syariatnya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu sangat terkenal di mata umat Islam? Karena banyak syariatnya yang masih digunakan di masa kenabian Muhammad. Satu khitan. Yang kedua haji. Yang ketiga kurban. Makanya kenapa? Tadi dibaca sama Ibu Bupati, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Karena banyak syariatnya Nabi Ibrahim yang dipakai di masa kenabian Nabi Muhammad. Nah, saking pentingnya perintah itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim di usia 80 tahun. Kalau Pak Gus usianya berapa Pak Gus? 68. Berarti kalau kayak Nabi Ibrahim, Pak Gus belum sunat. Karena Nabi Ibrahim sunatnya usia 80 tahun. Iki ngopo meneh selfie. Oh panggilan grup. Oh saudara. Kamu bilang apa? Kayaknya kendir nih gitu ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak mau fokus bahas masalah khitan. Karena ini sesuatu yang mafhum dan sudah difahami. Tapi bagaimana hari ini kita menyiapkan generasi ke depan supaya generasi kita Fatan dan Kinan ini menjadi anak-anak yang nafiun li ghairi, anak-anak yang bermanfaat, tentunya menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Yang Fatan yang mana? Fatan kamu cita-citanya pengen jadi apa nak? Oh pengusaha. Pengusaha apa? Piting. Pengusaha. Kenapa pengen jadi pengusaha? Uangnya banyak ya? Oke. Kalau Kenan pengen jadi apa nak? Pilot. Wow.
ngeri sekali kamu, pilot. Kenapa pengen jadi pilot? Bisa terbang. Oke. Ya kalau usia ibu-ibumu di belakang itu biasanya juga pramugari. Tapi pramugari Garuda. Jadi tua-tua. Gitu. Jadi kalau Bupati itu naik Garuda pasti nggak ketemu pramugari. Ketemunya ibunya pramugari. Karena sudah tua-tua. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nabi Zakaria alaihissalam saat itu pernah andilau. Antara dilema dan galau. Kalau bahasanya mungkin orang pakem gegana. Gelisah, galau, merana. Kenapa? Karena Nabi Zakaria sampai usia lanjut tidak dikaruniai anak. Makanya Anda itu yang bisa bikin anak tolonglah. Jangan sewenang-wenang. Anak itu betul-betul rahasianya Allah, Bu. Nikah di gedung, mas kawin mahal. Diundangkan artis malam pertama di hotel bintang 7. Orang meteng-meteng. Tapi kadang-kadang anak SMA di pinggir lapangan jadi gitu loh. Anaknya namanya Muhammad Ronaldo. Itu betul-betul rahasianya Allah. Dan bahkan seorang nabi sekalipun diuji dengan persoalan anak. Walaupun sebenarnya tidak hanya Nabi Zakaria, demikian pula dengan Nabi Ibrahim. Tatkala pernikahan pertamanya tidak menghasilkan seorang anak. Cuman bedanya Nabi Ibrahim masih usia produktif, sementara Nabi Zakaria sudah usia lanjut. Kalau Nabi Ibrahim, Bu, menikah dengan istri pertama nggak punya anak. Istrinya ngomong begini, Beb Ibrahim, mbok kamu nikah lagi. Coba, istri menawarkan suaminya untuk menikah lagi. Satu kalimat yang saya tunggu dari istri saya. Dan nggak pernah ada. Walaupun kalau toh saya ditawari, insya Allah saya pasti. Emangnya aku cowok apaan? Insya Allah pasti saya. Cangkem. Sing jawab mau mesti rondo. Kamu berharap sama aku ya. Sorry Bu, saya itu kalau di Jakarta terkenal sebagai ustadz yang sering memberikan nasihat pernikahan kepada artis. Maka sejak pernikahan dulu Mas Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, Yeni Inka, itu yang memberikan nasihat saya. Tapi kalau Rizky Bilar, Lesti Kejora bukan saya, bukan saya. Loh kalau Rizky sama Lesti jamaah saya iya, tapi kalau pas menikah yang memberikan nasihat bukan saya. Lagian ngapain orang pakem ikut-ikutan kasusnya Lesti? Yang melaporkan Lesti, yang dilaporkan suaminya Lesti, yang nyabut Lesti, sing cerewet wong pakem, merasa diprank. Makanya kita ada istilah apa? Sing ngelakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Biasanya jilbabnya kuning, biasanya itu. Ada yang jilbabnya kuning di sini? Oh di belakang. Yang bajunya hijau insya Allah. Lebih parah. Nah, saya selalu bilang, banyak laki-laki mengatakan mencari istri soleh itu, mencari istri solehah itu susah. Banyak perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Persoalannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi. Maka saya bilang ini kayak Pak siapa ini orang tuanya ini, Rahmat Kus Hidayat, wongnya sing di. Oh kowe tau bro, menang bae kok kowe. Rahmat Kus Hidayat dengan Ibu Ariska. Mana Ariska? Hai Ariska. Ingat kalian berdua, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Rungokno. Tangan Dani yo. Wong wedoki penyakitnya siji. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ayo. Hati-hati. Wong wedok ki randu jabatan medeni, apa meneh bupati. Ya Allah. Medeni kayaknya. Bu, aja galak-galak kali wong lanang nggih. Wong lanang niku rasa mau galaki insyaallah mati dhewe. Makanya Mas Rahmat untuk siap-siap daripada istrimu cerewet, kamu siapkan di rumah lato-lato. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Kamu beli lato-lato tujuannya apa? Untuk membungkam istrimu ketika cerewet.
Jadi begitu istrimu ngomong ewek, kamu bunyikan lato-lato, edek. Kok lato-lato muni masih cerewet gampang, tatap ke cangkem ya, der. Tapi rano ceritane Pak. Wong lanang kira mungkin iso menang karo wong wedok. Mbok yakin. Rano ceritane, karena perempuan itu ahli sejarah. Sekali suami punya salah, seumur hidup kelingan terus. Wong wedok. Niku wong wedok daerah mriko nggih. Daerah mriki ya insyaallah lah. Luwih nemen. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, istrinya Nabi Ibrahim matur, "Mas, mbok sampean rabi meneh wae." Lah ngopo ya, Dik? Aku rumangsa reso menehi anak marang sampean. Nabi Ibrahim itu menolak loh. Ora, saya nggak mungkin menikah lagi. Kenapa? Karena aku terlalu sayang sama kamu. Tapi luar biasanya apa? Dipaksa sama Siti Sarah. Akhirnya yang mencarikan istri, itu ya istri pertamanya. Makanya wong lanang ki lak pengen gagah, lak pengen rabi meneh. Yang melamarkan, yang mencarikan istri pertamanya. Selama istrimu tidak mencarikan, ya rasa rabi meneh. Makanya saya sepakat dengan Mbah Maimun. Mbah Maimun mengatakan apa? Kalau ada suami menikah lagi mengatakan sunnah Rasul, wis sak goblok-gobloke wong. Oh, sing wedok langsung yes. Santai Mas, masih sore. Mereka kita muliakan. Nanti malam kita bantai. Malam Jumat bro. Engko mlebu kamar ngomong karo bojomu si Rizka wi mau. Bojomu Rizka to? Heeh. Dik, krotone pun siap. Oh no. Awakmu ngerti ra kroto ki apa? Pakan manuk. Engko lho, kroto kuwi pakan manuk. Makanya mengko Rizka mlebu kamar yo matur sing saya karo bojomu. Mas, krotone sampun ready. Nah, kowe ora ngerti dah cilik meneng bae. Singkat cerita kemudian menikah dapat anak. Lah, Nabi Zakaria ini lebih tragis lagi sebenarnya ceritanya. Sampai usia lanjut, dia tidak punya anak, kemudian curhat sama Allah. Wa Zakaria idnadza rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Wedi larang duwe anak. Lah lucunya apa? Sekarang ada selebgram yang mengatakan gak usah punya anak supaya awet muda. Kuwi goblok. Tua itu sebuah kepastian. Kowe tambah tua apa ora ki ora mesti gara-gara kowe meteng. Wong nyatane banyak yang sudah meteng berulang kali tetap cantik. Kan sekarang lagi viral itu, Pak. Jadi perempuan pengen awet muda itu mempunyai gerakan namanya free child. Jadi dia tidak mau meteng. Kan aneh, Pak. Kalau menikah itu tidak untuk mempunyai anak, lah tujuan pernikahan itu untuk apa? Rumangsane kowe arep enom terus. Nah, kayak Mbak Wita kayak resep lah pengen diarani ra iso lemu gampang, Dok. Kalau kamu tidak mau kelihatan gemuk gampang. 1, jangan foto, 2, jangan bercermin, 3, jangan nimbang. Lah, kamu nggak akan kelihatan gemuk. Santai aja Mbak. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu tidak gemuk, hanya salah planet ya. Tahun depan kamu hadrohnya di Mars saja, Nduk. Jadi kalau gerakan free child ini harus kita lawan. Ini menyesatkan. Tua itu sudah menjadi sunatullah. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan apa? A'maru ummati ma baina sitin wasabain. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata seperti itu. Beda dengan umurnya Nabi Adam umpamanya. Nabi Adam saja pisah dengan Siti Hawa selama 300 tahun. Dikeluarkan dari surga sama-sama telanjang. Padahal tingginya 70 meter. Pertanyaannya, sarungnya sepiro? Gede mesti. Masake bakul es teh adem-adem, bakul es teh goblok. Langsung minggat lho mesake. Moga-moga laris le. Amin. Lah ora apa aja diacer-acerke lah ya laris toh. Kewajibanmu ki dodol, sing nuku ki urusane Gusti Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya nopo? Nabi Zakaria ini minta keturunan sama Allah. Dan subhanallah, begitu usia lanjut, beliau baru mendapatkan anak. Nah, begitu duwe anak, Pak dongane nopo? Pak, sapa jenengmu mau? Rahmat.
Robbi habli. Ya Allah wetenge gedene ya Allah. Wetengmu aja gede-gede, Bro. Kan aku sering ngomong, wong lanang lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Kowe wong kono lho, Pak. Bener kan? Ya iki lho, sing sunat ngomong bener, heeh. Soale wetenge ya gede saiki. Tenan, Pak. Itu ilmiah kok itu. Lah wong lanang wetenge gede manuke cilik iki ilmiah. Makanya kenapa saya dulu gemuk sekarang menjadi seksi. Lah wong lanang wetenge gede manuke cilik, Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke olah cangkeme ora. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berarti yang diminta itu apa? Dzurriyah yang baik. Makanya mohon maaf, kenapa orang Jawa mengistilahkan anak itu mikul dhuwur mendem jeru? Ini adalah karakteristik anak yang dzurriyah thayyibah. Nah, pertanyaannya begini, Pak Romat, Mbak Ariska, sapa meneh iki? Aswar, ndi wonge Aswar iki? Oh, kowe to, Bro? Oh, dari Kalimantan Tengah. Mana? Pangkalan Bun. Oh, Palangkaraya. Saya punya pondok pesantren di Palangkaraya baru buat. Di KM Pagilingan. Saya punya tanah 60 hektar di sana. Ya karena kebetulan saya yang ngasih orang sana. Sleman belas rawono. Saya itu alhamdulillah Pak ngaji di Kalimantan dikasih tanah orang Kalimantan 60 hektar. Kemarin ngaji di Lampung dikasih 1 hektar. Ngaji di Riau. Ya alhamdulillah, tapi semuanya tak kasih nama yayasan bukan nama saya. Saya nggak mau hisab saya berat gara-gara tanah. Ingat Pak ya, manusia itu terbuat dari tanah. Pak Rahmat tahu, tanah itu bahasa Arabnya apa? Ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya belajar dari sifat tanah. Tanah itu diinjak tidak berontak, dikencingi tidak emosi. Tapi coba Anda lihat, didiamkan saja semakin lama tanah harganya semakin mahal. Makanya jadi orang kayak tanah saja banyak ridhonya. Iya toh, semakin lama pasti semakin mahal. Dulu itu saya bukus bikin pesantren di Kalasan itu. Semua orang-orang cangkeme cerewet. Miftah ku sapa, wong ra jelas sing gawe pondok. Ya kita diamkan saja. Ternyata bener, konsepnya kayak tanah. Semakin lama didiamkan semakin mahal. Oh, bagaimana enggak mahal, Pak? Saya pengajian 11 Oktober ceramah di hadapan Presiden di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Oh, ngaji 7 menit, pulang dikasih amplop 150 juta. Lah ning pakem. Murah dinyang. Ora kok masalah gelem apa ora ya mesake, rupa-rupa ngene iki lak ya mesake aku. Tapi itu Ibu Bupati, mohon maaf kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Nah, jadi dari sifat tanah kawan, belajar dari sifat tanah. Makanya ngalah saja. Orang itu kalau mau ngalah harganya pasti mahal seperti tanah. Kok kalau manusia diciptakan dari tanah, kenapa ada manusia yang suka marah-marah, Gus? Apakah manusia yang suka marah-marah tidak terbuat dari tanah? Tetap. Orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Kok sukanya galau, putus cinta itu jelas, tanah longsor. Kok sukanya ngaji kayak Gus Miftah jelas, tanah suci. Kok sukanya nakut-nakuti kayak Pak Rohmat jelas, tanah kuburan. Nah. Sukanya belanja kayak Bu Bupati jelas tanah abang. Jadi itu Bu di KM berapa itu? Saya sama Pak Wali Kota itu kemarin ke sana. Baru dari sana saya kemarin. Alhamdulillah dengan puluhan ribu orang di Kalimantan. Keren Kalimantan itu. Makanya saya ditanya, Gus apa pendapatnya ibu kota pindah ke Kalimantan? Nah, saya jawab nggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan. Asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya kayak gitu. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan. Dzurriyyah thayyibah ini tentunya ada asbabnya, ada sebabnya. Kita lihat sejarah bagaimana kemudian mencetak generasi unggul dzurriyyah thayyibah. Ternyata ada alasan mendasar kenapa Kanjeng Nabi mengatakan al-ummu madrasatul ula.
Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ternyata untuk menjadikan generasi yang soleh-solehah, dzurriatan thayyibah, faktor yang paling dominan adalah seorang ibu. Suaminya Nabi, istrinya nakal, anaknya nakal. Suaminya preman, istrinya solehah, anaknya bagus. Coba kita lihat pernikahan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nikah 2 kali. Istri pertama namanya Sofuro, anaknya 6. Sofuro ini tidak cantik, biasa-biasa saja, tapi solehah. Anaknya 6, 3 cowok, 3 cewek, jadi anak yang luar biasa. Menikah lagi dengan wanita cantik, seksi. Namanya Wil'ab binti Ajwil, punya anak 2. Wil'ab binti Ajwil ini nakal, walaupun dia cantik. Mempunyai 2 anak nakal semua. 1 Kan'an, 2 Balus. Anak turunnya yang membakar Nabi Ibrahim namanya Namrud. Suaminya Nabi kurang apa. Tapi ibunya nakal, anaknya elek. Mila Mbak Rizka sama Mbak Tendi. Hai Ten. Mau kata aku monggo Gus, tak pikir karena salaman. Bu nomor ku pamer gelang, monggo Gus. Aku yang duwe. Beda lah ibu-ibu yang di depan dari tadi. Pengajian khusyuk. Saya pikir dingin, ternyata bukan. Khawatir gelang karetnya gitu. Ya, bariki ngopi, Mas Denny nyanyi. Bro, kopimu adem, jeluk sing panas, kere neng pakem. Kopi ini adem, sing panas. Oh, kayaknya langsung WA. Saya itu kalau minum kopi sukanya kopi panas. Dan kalau dikasih kopi panas, bungkus langsung diminum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Jangan pernah sia-siakan kepercayaan rakyat. Kalau mereka sudah marah, hati-hati. Makanya lurah-lurah pada demo di Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Kayak ngopo torah, lurah kurang menggawean. Wis 6 tahun peng telu cek kurang gitu. Ya Bu ya. Alasannya mengurangi konflik horizontal sesama warga. Halah, alasannya bukan itu. Kenapa lurah-lurah minta perpanjangan masa jabatan? Karena modale urung pulih. Kita demo barang. Sekarang muncul baru lagi Bu, dana desa dari 1 miliar minta 10 miliar. Gara-gara 1 miliar saja banyak lurah di Indonesia yang masuk penjara. Sekarang minta dinaikkan menjadi 10 miliar. Yopo ojo lah wis to sakonone wae, penting wargane makmur, lurahe slamet. Amin Allahumma amin. Rasane kok neko. Nyenengke warga iki gampang kok, undangke pengajian udan-udan klosotan. Kayak bahkan ra nganggo kloso mulai pengajian insyaallah little body. Silite gatel keleban wedi. Kopine ndi kesuwen? Urung ilang. Insyaallah. Pokoknya moga-moga rakyatnya selamat, pemimpinnya selamat, bupatine selamat, lurahe selamat. Terus demo wae to, mosok rakyat mau ditotoni demo wae. Sing amanah. Jane lurah iki sing paling abot malah mung siji lho. Lah pas ana BLT lho. Kuwi mumet tenan ndase lurah iki. Soalnya apa? Kelasnya wong pakem. BLT untuk orang miskin, sing duwe mobil ngaku miskin. Wonge ya tekoi. Ya melu guyu gitu loh. Ya jilbabnya ya kuning gitu loh. Insyaallah. Enggak nyanyi ya? Bisa lagu apa? Mangku Purel. Nah, coba kita lihat pernikahan berikutnya. Nabi Yakub. Nabi Yakub itu juga menikah 2 kali. Istri pertamanya nakal. Anaknya 7, Yahudi semua nakal semua. Menikah lagi yang kedua. Istrinya solehah. Anaknya 2 jadi orang top semua. 1 Nabi Yusuf, 2 Bunyamin. Nah, artinya apa? Kalau kita menghendaki anaknya ini baik, jadilah ibu yang baik. Makanya saya selalu bilang, mendidik seorang laki-laki
berarti hanya mendidik seorang saja, tetapi mendidik seorang perempuan berarti mendidik sebuah generasi. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa minta dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Supaya sing awak-awakmu rumangsa ora duwe nasab apik iki percaya dirilah. Nasab apik iki yo apik tapi bukan jaminan. Kalau saya secara pribadi dari dulu ngomong nasab kira seneng belas. Karena kita malu membicarakan orang tua kita yang top, yang hebat, sementara kita bukan siapa-siapa. Makanya dikatakan wasyarul alamina dawuhumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu adalah ketika ada orang hebat, orang top, dia mengatakan mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Sementara di saat dia ngomong seperti itu bukan siapa-siapa. Ini yang terjadi di banyak kalangan para gus, terjebak di zona nyaman. Rumongso bapak nih top, dia merasa bapakku orang hebat. Sementara dia bukan siapa-siapa. Tapi generasi yang paling bagus itu apa? Wa khairun nasi du hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Ini baru top. Orang yang lahir dari generasi top, tapi dia mampu berdiri dengan dirinya sendiri tanpa mengandalkan nasab orang tuanya. Makanya kalau bahasa mahfudatnya apa? Innal fata mayakuluha anada. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya. Kalau saya ngomong nasab saya malu, Pak. Saya itu kalau ngomong nasab sampai urutan 18 saya apal. Kalau urutan 18 itu bahasa Jawanya apa? Trah tu merah. Dari anak sampai urutan 18 itu namanya trah tu merah. Jenengan hitungan-hitungan Jawa ngoten niku paham napa mboten? Orang ngerti? Kalau enek ngerti. Pertama niku namine anak, kemudian putu, kemudian buyut, kemudian canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, gerobak sinte. Debok bosok, galih asem, gerobak wetan. Kok malah ngekek? Gerobak waton kok wetan. Cendeng, giyeng, cumpleng, ampleng, menyaman, menyo-menyo, trah tu merah. Kula sampai trah tu merah kula apal. Miftah Maulana Habibur Rahman, duwe bapak Kiai Muhammad Muradi, duwe bapak Kiai Muhammad Boniran, duwe bapak Kiai Usman, duwe bapak Kiai Jalal Iman, duwe bapak Kiai Karyonawi, duwe ibu namanya Nyai Madarum, duwe bapak Kiai Ilyas, duwe bapak Kiai Muhammad Besari. Makame teng Ponorogo, teng Tegasari. Kula urut nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari duwe bapak namanya Anom Besari, makame teng Caruban. Niki bojone Anom Besari niki nyuwun sewu Syarifah, Nyai Anom Besari. Anom Besari duwe bapak namanya Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Abdullah Mursad duwe bapak namanya Raden Demang, duwe bapak Pangeran Demang, duwe bapak Panembahan Prawara, duwe bapak Susuhunan Wirasmara, duwe bapak Sultan Trenggono, duwe bapak Raden Patah, duwe bapak Prabu Brawijaya. Trah tumrah nomor 12. Kula apal. Tapi lah kula kayak ngomong mbah kula isin. Kopine sing satset, yo. Gusti Allah kira seneng karo wong klemar-klemer. Jenenge Rusmiyati. Ndang Baliyo Rus. Ini diambil. Kowe ngopo ya tak kayak rahmat kok nyemat. Makasih ya, Mbak. Ya, muga-muga mulai meteng ya. Ndonga lak yo entuk wae. Lah pertanyaannya ngeten, Bu. Kenapa kok saya itu malu ngomong mbah? Lah gimana kita enggak malu? Mbah kula niku Muhammad Besari niku duwe anak 9, nomor 7 namine Kiai Ilyas niku duwe anak 3. Sing Nyai Madarum niki tibane teng kula. Nyai Madarum niku duwe adik namine Kiai Hasan Besari. Mbah Hasan Besari niku top-tope kiai mbiyen teng Ponorogo, santrine 15.000. Termasuk santrine sinten? Cokro Aminoto. Termasuk santrine sinten? Ronggo Warsito. Termasuk santrine sinten? Ontowiryo. Tiyang Yogja Jetis, Tegarejo. Anda tahu siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Lah rahmat apal aku ra sido amplopi ra apa-apa. Lah kan kula isin, mbah kula santrine
Ontowiryo. Duwe santri Ronggo Warsito. Gus Miftah santrine lonte. Kan aku malu gitu loh. Saya besok hari Sabtu ini renovasi musola Sarkem. Karena kemarin musolanya diwakafkan ke saya, Bu. Dulu mau saya beli nggak boleh, tahun 2000-an. Kemarin saya pengajian di Sarkem, saiki Bu ning Sarkem, wayu-wayu mumedasku. Lah zaman biyen tua-tua, Pak. Sumpah, saya cilik-cilik loh. Lagi iki kepiye ta iki? Takoni, kok ini banyak dari mana? Banyak yang hijrah, Gus. Maksudnya hijrah dari Doli ke Sarkem. Danco aku ngene iki. Cah cilik-cilik. Akhirnya kemarin saya data yang belum punya mukena ngacung. Kemarin akhirnya mengajukan mukena saya itu 160 mbak. Jadi saya itu punya kebiasaan bagi mukena, bagi sajadah, bagi Quran. Nah, besok ini saya bagi mukena 160 buah. Saya ditanya sama mbak-mbaknya, kelas napa mboten Gus? Kelas. Syaratnya apa? Dinggo salat, aja dinggo lemek. Aku yang ngono ta. Nggo lemek tak ajar ya. Makanya saya malu. Mbah saya santrinya di Ponegoro, duwe santri Ontowiryo, duwe santri Ronggo Warsito, kula ngurusi lonte, kan aku malu. Tapi mau nggak mau harus saya lakukan. Karena saya punya prinsip kula syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Makanya besok Kinan, kamu si Fatan, kalau pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Nah, kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok. Lah kiai lonte ngawur. Balik kok ning lonte lho. Larang. Saya tuh ngomong seperti ini, Pak. Saya tuh nggak pernah ya, kalau saya di panggung ngomong lonte begenggek PSK, di hadapan mbak-mbak itu nggak pernah sekalipun saya menyebut mereka lonte. Saya betul-betul menjaga privasi mereka. Kan nggak mungkin saya pengajian para lonte rahimakumullah, nggak mungkin, Pak. Nah, ini kita siapkan generasi yang baik. Berangkat dari seorang ibu yang baik. Dzurriatan thayyibah. Lah, bagaimana caranya? Mas Denny siap-siap nyanyi yo. Kayak mau ono pengumuman dari panitia katanya ada penggalangan dana donasi mbuh nggih apa ora dong aku. Silakan panitia siap-siap. Mas Denny nyanyi, aku tak ngopi. Yeah. Gus Miftah itu seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Rondo mbahmu rondo. Ya kalau penggemar saya banyak janda sih, karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Ayo Mas Denny nyanyi Mas Denny. Terima kasih, apa? Gus. Oh canda. Ayo panitia yang mau donasi penggalangan. Lah dompetmu ono 1.000, 50.000, si mau cemplungke 1.000 napa 1.000? 1.000 gitu. Delok munyuk gembira luka sangune 1.000, pengajian delok kiai 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Orang ajar orang pakem. Ayo panitia kalau mau penggalangan sana. Ayo Mas Denny. Nyanyi lagi apa Mas Denny? Yasir lana aja. Oh Yasir lana. Biar hafal Mudahkanlah semua ya. urusan Mudahkanlah kami. urusan kami. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih Kang Denny. Siapa anaknya namanya? Zerlin. Zerlin. Iya, Dulu pas lahiran saya datang dulu saya. Iya. Iya. Ini juga malam hari ini pas ulang tahunnya istrinya Pak Rohmat Ariska. Iya, ulang tahun yang ke-36, minta didoakan. Mas Rohmat, saya disuruh menyampaikan ke Mbak Ariska minta izin mau nikah lagi. Oh, ora. Yang tahun juga ulang tahun si Ananda Aya. Ya, hari ini banyak orang ulang tahun. Sing mesramat. Ingat suami yang baik itu adalah suami yang mendengarkan pendapat istrinya. Dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Nah, kuwi rungokno. Saya kemarin ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, Sabrina. Gus, ada enggak kriteria suami jahat? Kok dari tadi yang dibahas kriteria suami soleh terus? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Wah.
Coba ibu-ibu kalau saya tanya, Anda pilih suami yang model apa? Good looking apa good rekening? Good rekening Pak. Makanya di balik wajah Ariska yang glowing, ada rahmat yang gulung koming. Wah. Bang wedok dilawan. Tapi ingatlah ibu-ibu, tolong rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Raine wow, tungkake weh. Meletek. Tenun, inilah kita kompak akur. Sokae, yes gue loh, rumah tangga ki kudu sing akur. Kayak kemarin saya bilang, Indonesia itu sekarang bisa tegak berdiri selama dua ormas ini masih ada. NU karo Muhammadiyah. Wes itu saja. Lawang NU Muhammadiyah akur, Indonesia mesti gede. Amin. Jadi ya nggak usah gelut. Makanya saya punya syair Pak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Kabeh aku rojo podo congkrah Indonesia makmur rakyate bunga. Kabeh aku rojo podo congkrah Indonesia makmur rakyate. Lah sing tinggi sing NU. Bapak NU, Ibu Muslimat. Cangkemmu ki ngopo mbok bengok ngono lho. Mangan. Dumeh mangan gudeg Bu. Kes. Sembengoke banter tak dongake utange lunas. Amin. Senajan turung iso nglunasi muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Dijawab sing banter. Bapak NU, Ibu Muslimat. Kakang Ansor adik Fatayat tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa rahmat goblok berkat wis dipikir iyalah wong pakem tahlilane saben malam mulai tahlilan bodong gowo ngeyel berkata salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin. Orang mau tabu iki ngopo? Sangoni rung. Urung podo. Santai wae engko sangoni karo rahmat diterima. Ora sangoni rahmat di WA. Piye karepmu mat? Kono buyuk malah ingah-ingi. Lah sing lemu iki ngopo iki malah dolanan HP wae. Ngenteni komando. Lah ya mosok bojomu sing nganggo sarung dadak ayo Dik kelon ya kesuwen kok. Sing satset ngono lho. Kaya bojoku kae, aku lak mlebu kamar, wes bojoku langsung satset. Lho kita takoni, ayo Bun kelon kula kesel Bah. Terus karepmu kepiye? Prasmanan mawon nggih. Piye kuwi? Mang buka dhewe, tutup dhewe. Oke, aku ngono kuwi. Prasmanan. Ngono, Mat. Rahmat malah nyanyi. Tul jaina ira nudel repena. Nudel krasa penak sing didudel ndengek-ndengek ngono kae. Nah, tak wenehi ijazahe Mbah Mun supaya keluargane dhewe apik. Rezekine apik. Terus bejo donya bejo akhirat. Uripe ayem. Saderenge kula teruske, niki kula wenehi ijazah, ini adalah hari Jumat terakhir bulan Rajab. Sesuk jenengan pas Jumatan sing lanang antara dua khutbah pas khotibnya duduk baca sholawat ini 35 kali. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dibaca 35 kali antara dua khutbah. Kalau khutbahnya baca doanya itu sholawatnya belum selesai, khotibnya berdiri kamu lanjutkan. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Insya Allah
dompetmu akan selalu terisi sepanjang tahun. Insya Allah good looking, good rekening semua. Amin. Apa? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. 35 kali. Bagaimana dengan ibu-ibu yang tidak Jumatan? Cukup dibaca di rumah, dikira-kira khotibnya ganti khutbah kedua, jenengan waca itu. Wih, wong-wong baju hijau rungokno. Men seragammu anyar meneh sesuk. Oh, lah mosok ngenteni seragam anyar, ngenteni pilihan bupati meneh. Sakit temen. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Diwaca 35 kali. Insya Allah sepanjang tahun dompetnya terisi. Amin. Disangoni bu bupati. Mustahil gitu ya. Penting bukus iki selamat ngono aku wis seneng kok. Mosok yo pemimpin kepala daerah Yogyo ketangkep korupsi niku memalukan. Rasane neko sing penting selamat nggih. Iki ana DPR bareng ora iki sing teko iki. Sapa sing teko? Oh kayak Mbak Diah. Iki sapa iki? Iki sapa Sadar Narimo. Sing kono sapa? Bu Ani. Ya yes, biasa, arep pemilu ki yo ngono kuwi modele ngene. Saya kira arep pemilu ki tanda-tandane siji, mendadak solehah. Milalah aku lajeng pemilu ki mumet aku lak diundang ngaji sak nggon-nggon ya Allah. Setan niku lho musim pemilu ora gelem manggon wit-witan. Soalnya terjajah karo gambare caleg tak kandhani ngono. Gek setan iki gumun ndelok gambare caleg cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Bahkan biyen teng Yogyo, Pak. Itu lucu lagi. Ada caleg masang gambar luar biasa. Gambare diwalik. Ndase ning ngisor, sikile ning dhuwur. Wah. Captionnya siap jungkir balik untuk rakyat. Alah cangkemmu aku. Kuwi mergo urung dadi. Dadi ya beda urusane. Yaitu bedane pilkada karo pilkabe. Pilkada dadi lali, pilkabe lak lali dadi. Betul? Yo, ngaji selawase istiqomah ngajuk ngenteni pilpres pilek. Kula kadang-kadang guwedeng lak kiai-kiai sepuh niku dimanfaatke lho arepe nyalon sowan, begitu dadi minggat. Suwe-suwe kiai mung dianggap kaya dong salam mung kaya laos. Lah arep masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Kan bajingan. Wi calon-calon wi rungokno kuwi. Ya rasa nesu karo aku, nesu ya aku biasa dinesoni wong. Nyatane aku dinesoni tambah sugih. Lho tenan lho Pak. Aku ki ngaji ning gereja tahun 2021. Wali kota Los Angeles Amerika Serikat ngundang aku ngaji kok piye? Sing Amerika ngundang aku, Sleman ora tak kandhani. Ya Allah, ya Allah. Ya umum ora kuat bayar ya nganggo BPJS ya ora apa-apa. Ya minimal nganggo SKTM lah. Surat keterangan tanda miskin. Ya Allah, sekali melu ngaji numpang ini Pak Kus. Ya Allah. Padahal jenengan pirsa to, lak Gus Miftah nggih pengajian ning Yogya kaya ngopo? Wingi ning Bantul, sing teko wong pira dil? Wong 20.000. Sepanjang jalan Bantul, Pak, Masjid Agung Bantul sampai Polres Bantul. Kebak tak kandhani. Nggih napa mboten? Kuwi sing gawe Polda. Lah kepala daerah mbuh. Apa meneh caleg, wah. Biasanya sih lah pemimpin niku modalnya loro lah kampanye. Siji wani, loro sabar. Tegasnya napa? Wani ngumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. So aku dadi tak bangun ke dalan, begitu dadi tak pripun dalane sing sabar yo.
Ora kok kena terus. Niki supaya pemimpinnya selamat, DPR selamat. Ngono lho. Kuwi bola-bali kula ngomong, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kok ana pejabat nguntal duit rakyat jenenge lah. Kowe ngomong bajingan kalau aja nyawang aku. Kan aku bukan pejabat. Kula niku nganu Bu Bupati, tawani karo satu partai, Gus mbok nyalon gubernur Jawa Tengah, kan jenengan masane kathah. Sijine teko meneh, Gus mbok mulih ning Lampung, nyalon gubernur Lampung kula biayai. Hora aku. Aku lak dadi gubernur sing seneng wong pakem. Ngajine gratis. Dawe Mbah Maimun, termasuk nanti soal anak wau. Mbah Maimun niku dawuh ngeten. Cung, kula kelingan iki, pas ngaji kali kula teng Wonogiri. Wonogiri. Saya itu sangat mengidolakan Mbah Mun. Soalnya Mbah Mun itu prototipe role model orang yang benar-benar dicintai oleh Allah. Coba kita lihat, saat derenge kula atur iki ijazah Mbah Mun. Mbah Mun itu sangat mencintai hari Selasa. Karena menurut Mbah Maimun, banyak ulama hebat itu meninggal hari Selasa. Dan Allah takdirkan Mbah Maimun meninggal di hari Selasa. 2. Mbah Maimun itu sangat mencintai Siti Khadijah. Dan Allah takdirkan Mbah Maimun dimakamkan satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Di pemakaman Ma'la. Kenapa? Karena almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mbah Maimun mencintai Siti Khadijah. Dimakamkan di pemakaman Ma'la. Satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Maka Mbah Maimun itu sering menyandungkan lagu itu. Sa'duna fid dunya, fauzuna bil ukhra. Kecintaan beliau kepada Siti Khadijah. Kemudian yang ketiga, Kanjeng Nabi dawuh ngeten. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Mbah Maimun setiap tahun berangkat haji. Kebiasaan beliau tidak haji. Dan dimatikan oleh Allah dalam keadaan berhaji. Ini lagu mau cah Banjar. Kira biasanya ngawal kiai, insya Allah sesuk ning surga ngawal kiai. Ning ya kuwi Banser kuwi tugasnya survei lokasi. Nah, jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser, surgane siap kiai ini mlebu, Bansere metu meneh. Lumayan lho, Bro. Lumayan ngrasake ya. Lah insyaallah Gus minta ning surga dikawal karo ibu-ibu hadroh iki. Nah, ning ya kuwi aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Keteplak. Kan lumayan nyawang kiai kelon. Niki Mbah Mun. Anas yamutuna ala ma'asu. Makanya dulu kenapa saya ngeyel ketika meninggalnya Dorce. Kan wartawan udah ngumpul. Gus pripun itu? Dorce minta dimatikan, minta dimakamkan secara perempuan. Saya menolak keras. Karna dalilnya niki wau, manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadilah lahir lanang ya kudu matine diopeni secara lanang. Lah Dorce niku lanang napa wedok? Lanang, nama aslinya Dedi Yuliardi Ashadi. Maka saya bilang saya menolak. Dan alhamdulillah keluarganya menggunakan pendapat saya. Dorce dimakamkan secara laki-laki. Napa beda Gus lanang karo wedok? Yo beda pol. Salat jenazahnya beda kok. Isi misarohe lak wong lanang hada, wong wedok hadihi. Kain kafane yo beda. Wong wedok luwih kandel tinimbang wong lanang. Kain kafane wong wedok niku luwih kandel tinimbang wong lanang. Mila jenengan pirsani, wong wedok kuwi Mas Rohmat wis mati isih boros. Apa meneh sing urip tak kandhani gitu lho. Wong wedok dilawan. Mila jenengan pirsani, sing jujur ki wong lanang apa wong wedok? Sing akeh ngapusi wong lanang apa wong wedok? Ayo sing ngomong lanang ayo dibuktekke. Soal penampilan wae, deloken Pak Rahmat. Sak sugi-sugi Rahmat, peci siji, baju siji, sarung siji. Bahkan mungkin rasempakan. Nah yo. Saiki delok wong wedok ning mburi iki penampilane. Ya Allah. Ana sing alisi kaya galengan barang ki lho ya Allah. Wong wedok dilawan. Iki lho penampilane. Wong wedok iki kok jerene ra tau ngapusi. Penampilanmu wis ngapusi kok deloken. Alis yo ketok apik lukisan, rai ketok rata wedakan, irung ketok mancung suntikan. Bibir apa untu ketok rata kawatan. Ha ora? Ha iya tok, body ketok dhuwur ya sandal jinjitan. Susu ketok gede ya ganjelan. Ono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani.
Aku jane yo mbatin kuwi rayu apa papan karambol. Padha-padha ndak kebak saya. Lah sing tuwa-tuwa kaya Bu Bupati iki murah, paling Mbak Viva nomor 4. Sing nom-nom ngono kuwi larang kok adik aku. Mila kula duwe siir to. Joko Tingkir tak kaya siir ngi wong wedok. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang lah kuwi lho. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Iki wis tuwek tapi kemenye iki. Napa dawuh Mbah Mun? Kula kelingan pas ngaji teng Wonogiri. Bahasane ngeten. Cung, lek awakmu nyuwun karo Gusti Allah kuwi aja akeh-akeh, papat wae. Kalau kamu minta sama Allah, enggak usah banyak-banyak, 4 hal saja. Ketika Anda berdoa substansinya isinya cuma 4 tok. Papat niki, mang yakini. Soal diijabah napa mboten jenengan emot-emot dawuh Ibnu Athaillah asakan dari wonten kitab Hikam. Napa? La yamuddu ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilha'i fid du'a mujiban liyasika. Fahuwa duminalaka al ijabah. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doamu menjadikan kamu berputus asa. Ingat, fahuwa duminalaka al ijabah. Dia Allah akan mengijabah doa-doamu. Dia Allah yang menjamin doamu pasti dikabulkan. Makanya kenapa Pak saya suka bersepeda? Karena bagi saya orang bersepeda itu sama dengan orang berdoa. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Mana kalau biasa dari bawah ngepit sampai dhuwur mriki sampai atas sana. Tapi ingat bagi Anda yang suka bersepeda tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Oh no bro. Rasa mantan-mantanan. Anda tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Apa 4 hal itu yang kita minta sama Allah menurut Mbah Maimun? 1, nyuwun nikmate urip. Minta nikmatnya hidup. Nomor 2, nyuwun rizki engkang lumintu. Lumintu niku napa? Napa? Loh salah, berarti mungkin rasa Jawa. Kula iki khawatir Bu wong Jawa kelangan Jawane. Sing kula sering matur kanca-kanca Banjar lho ya. Ana Banjar mbok kok ngendi tindak ning pondok kula. Bodoh nih. Begitu mereka ngomong bilang begini, Gus Miftah, kula sak rencang rawuh teng pondoke Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan, salajengipun monggo Gus Miftah kula aturi matur. Goblok iki lho. Iki kepiye bahasan tata krama niki kepiye lho. Kudune napa? Sing bener niku kula sowan apa kula rawuh? Kula sowan jenengan rawuh. Kula matur napa kula ngendikan? Kula matur jenengan ngendikan. Kula badhe matur monggo Ibu Bupati kula aturi paring pangandikan atau paring dawuh. Jadi hakikat basa niku nggih mulyake wong liya, ora nggih mulyake awake dhewe. Kula mantuk jenengan kondur. Ora kok kula dahar jenengan badhok. Wis salah. Iki kok piye jal tak tes. Jenengan lak kula wene duit purun napa? Lak jenengan tak wene duit kersa napa mboten? Nah, sing jawab purun pinter, sing jawab kersa kuwi goblok. Jenengan kersa kula purun. Mila napa lak jenengan wong Jawa nyuguh wedang menika mesti ngomong ngeten, monggo dipun kersakaken. Nggih kula purun. Mila niku wau, lak wong Jawa undang-undang Mas, mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Mila nek tamu langsung disuguh, duwene wedang, tamune diwedangi. Duwene kopi, tamune di kopini. Duwene susu, tamune di susane. Gaweke susu. Kayak kula wingi ceramah tentang resesi global. Orang Indonesia tuh nggak usah takut apa meneh wong Sleman, wong desa. Resesi global itu hanya berdampak kepada orang kota pengusaha. Lah wong desa kaya wong pakem ora usah wedi. Soale wong desa itu biasa berdikari. Mangan sayur-sayure dhewe, mangan beras-berase dhewe, mangan endok-endoke pitik.
Lumintu niku artine mboten kata. Lumintu niku artine terus menerus. Lumintu terus-terusan. Kok oke. Berarti ibu-ibu itu dalam ratau basa karo bojone. Basa napa mboten? Belas. Kula iki ning panggung ketok kasar karo bojo kula mesti basa. Mbok dicek WA kula, Pak. Kula basa. Kula aja munggah panggung Bunda sampun dahar napa dereng. Bojo kula jawab sampun, Beb. Tak jawab matur nuwun sae. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Nyuwun rizki sing lumintu terus menerus. Nomor 3 napa? Nyuwun keluarga sing tentrem ayem. Nomor 4, nyuwun bejo donya akhirat. Nomor 1, nyuwun nikmate urip. Dongane Nabi Sulaiman. Nabi niku lak sing paling sugih Nabi Sulaiman. Sing diwaca Nabi Sulaiman dongane napa? Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Niki surat An-Naml ayat 19. Niki dongane Nabi Sulaiman, napa Nabi Sulaiman dadi nabi sing paling sugih. Nabi iki macam-macam Mas Rahmat. Ana nabi sing ditakdir karo Gusti Allah dadi raja, Nabi Daud. Begitu mudhun ana kiai jadi presiden. Gus Dur, Kiai Ma'ruf. Ana nabi sugih Sulaiman. Begitu mudhun ana kiai ahli waris Nabi sugih Kiai Asep Mojokerto. Niku sugih rama kiai kula niku. Kemudian ana nabi gagah, sapa le? Musa. Begitu mudhun ahli waris kiai ana sing gagah, sinten? Gus Maksum, pendekar pagar Nusa. Oh. Ana nabi alim, sinten? Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Begitu mudhun ana kiai alim, Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum. Ana nabi kere, sinten? Nabi Isa. Begitu mudhun kiai kere mudine pakem umpamane ngoten niku. Ayo dhewe-dhewe kok ya ora apa-apa. Ana nabi ganteng, sinten? Nabi Yusuf. Begitu mudhun ana kiai ganteng. Sapa? Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Ya mosok rahmat ya ora pantes. Wong Nabi Yusuf niku ciri-cirine Pak Rahmat rambutnya gondrong. Lho saking gantengnya Nabi Yusuf niku badhe diperkosa kok karo Siti Zulaikha. Rahmat kok diperkosa. Ora diperkosa mapan kok. Nyoris, nyoh ngono kuwi. Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Lak ora ngapal mungkin jenengan buka teng dalam surat An-Naml ayat 19. Niki donga sing dadekke salah satunya Nabi Sulaiman niku sugih. Kalau tak takon, lah Nabi Muhammad niku sugih napa kere? Tahu sugih, tahu kere. Nabi Muhammad itu jadi pedagang usia 15 tahun, usia 25 tahun sudah kaya raya. Sudah kaya raya. Makanya kalau hari ini orang mengatakan kalau tidak sama dengan Nabi itu bid'ah, berarti Anda usia 25 tahun kere itu juga bid'ah. Berarti usia 25 tahun Anda juga harus kaya kayak Kanjeng Nabi kalau Anda konsisten. 25 tahun kaya raya menikah dengan janda usia 40 tahun. Kalau Anda tidak mau dikatakan bid'ah, silahkan usia 25 tahun menikah dengan janda usia 40 tahun. Siti Khadijah 40 tahun, modelnya kayak cewek 20 tahun. Lah janda pakem 40 tahun, STNK, setengah tua ning kewer-kewer. Ya ora iso dipadake, Pak. Apa-apa kudu padha karo Kanjeng Nabi awakmu mendase. Kanjeng Nabi menikah, Mas Roman tahu berapa mas kawinnya? 20 ekor unta. Sak unta regane 50 juta. 20 ekor unta berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Sugih. Makanya saya dulu berusaha mencontoh Kanjeng Nabi ketika menikah dengan istri saya, mas kawinnya sama. 20 ekor tengu. Aku kere, Pak, wadah. Jadi mbahku ki sugih asine 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Sekere ranti apa-apa. Dulu Mas Romat nikah mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat. Oh luar biasa, seperangkat alat sholat beserta masjid, imam dan jamaahnya. Jadi ya ojo gampang
kudu padha karo Kanjeng Nabi, wis ra iso ora. Awake dhewe iki sapa padha karo Kanjeng Nabi. Lah, sampai usia 40 tahun Kanjeng Nabi niku sugih. Karena ada support system sekelas Siti Khadijah. Makanya lah ndelok sangka ceritane Siti Khadijah, lah awakmu pengen dadi bojo, kuwi ora mau ngatung karo wong lanang. Siti Khadijah itu justru yang memberikan support kepada perjuangan Kanjeng Nabi. Mila kula takoni, Gus, perempuan itu boleh nggak bekerja? Boleh. Boleh. Asalkan dia tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Kenapa istri harus bekerja? Ingat, suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Tapi kalau saya mengharamkan istri saya bekerja, kamu gak usah bekerja. Soalnya kula duwe prinsip, wong wedok niku diopeni dinafkahi bendina cik wani karo wong lanang. Apa meneh duwe penghasilan dhewe. Mas saya nggak boleh. Maka begitu menikah saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku dan aku akan menjadi tulang punggungmu. Oh, Banser ingat, wong lanang itu tulang punggung bukan tulang tulung. Halo bro, tulang punggung bukan tulang tulung. Wong lanang kok piye. Ngisin. Kamu gak usah malu jadi petani. Lebih baik tangannya kotor tapi penghasilannya bersih daripada tangannya bersih penghasilannya kotor. Kok keting aku. Apa ya? Wong lanang kuwi tulang punggung bukan tulang tulung. Anda nih kaya ngene kok murah to, mat. Wis banjur santai wae le, ora duwe gaji ki ra apa-apa. Aku pengen takoni, polisi, tentara kalih Banser hebat pundi, Gus? Tak jawab Banser. Buktine apa? TNI, polisi banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser enggak ada yang memasukkan SK-nya ke bank untuk hutang. Piye SK-ne ra payu Tetep kok Banser dilawan. Santai wele, kowe ora ndek gaji ra apa-apa, mesti duwe rezeki. Maka segeralah menikah, karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah. Goblok kok bayi gitu. Kok bosok cangkeme kae. Kamu jangan ngomong yang enggak masuk jalan bayi. Jalan barokah loh. Insyaallah. Apike kaya ngene kok bupati ora nanggap. Tapi ya rasa nanggap wedding daripada dinyang. Larang ibu. Rabbi auzi'ni an askuro nikmataka allati an'amta alayya. Ya Tuhanku, kata Sulaiman, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Berarti nopo? Sarate pengen sugih niku sak janjane kudu pinter-pinter bersyukur. Jadi la ing syakartum la azidannakum itu konteksnya adalah kalau kamu bersyukur ditambah niku maksudnya ngeten, lak kowe seneng tak tambah. Contoh yang paling gampang. Njaluk jeruk. Kula mulih bawakan anak saya jeruk 1. Saya kasih sebagai hadiah. Kalau anak saya senang, maka besok saya potensi untuk membawakan anak saya jeruk lebih banyak daripada hari ini. Dek, kamu makan jeruk, wah dintekke seneng. Orang tua mikir, wah anakku seneng jeruk, sesuk diwene meneh. Tapi kalau anak saya kasih jeruk, enggak dimakan, dibuang, kira-kira besok saya kasih lagi apa enggak? Enggak. Nikmat niku ngoten. Lan jenengan diwenehi seneng ora usah ndelok jumlahe pira, mesti ditambah. Lah kowe seneng ditambah. Makanya Bu Bupati, kowe seneng dadi bupati, ditambah. Loh, jabatane berkah kan ya tambah toh. Awakmu seneng duwe bojo, ditambah. Sakinae, kamu berharap ya. Kalau soal itu kamu japri aku. Lah seneng niku ditambah, Pak. Loh, jenengan diwenehi siji kok seneng, Allah bakal kasih 2. Cuman persoalannya adalah selama ini kalau kita menerima nikmat dari Allah,
Itu yang didahulukan bukan rasa tenang dan senangnya, tapi melihat berapa jumlahnya. Walah kok mong siji. Salahnya di situ, Pak. Maka kalau berdoa menurut Nabi Sulaiman niki nyuwun sewu, kalau pengen kaya, jangan melihat jumlah, tapi utamakanlah senangnya. Walaupun nyuwun sewu kalau masalah duit, kula matur, lah khusus masalah bondo niku nyuwun sewu. Jangan minta kaya, tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tapi tidak merasa cukup. Jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena banyak orang bersenang-senang hatinya tidak tenang. Contoh, orang yang datang ke klub malam karaoke ketemu purel. Niku seneng, tapi hati nih ora ayem, ora tenang. Mula namanya dunia hiburan malam. Karena mereka ke sana mencari hiburan. Mila kula tak takon, yang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Orang susah mencari senang. Mila jenenge purel. Perempuan rela diusel-usel. Kerjane ning puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Yang mereka lakukan adalah karaoke. Katorok dibuka oke. Nah. Wah aku kiai ini aku ya apal loh. Saya baru kemarin 2 bulan yang lalu dikirimi foto sama salah satu juragan klub malam di Banjarmasin. Ternyata apa? Ada purel mengidolakan saya mas. Di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Ya Allah. Begitu tak buka, ya Allah. Untung pas buka saya pakai kacamata hitam. Jadi pas mata saya mendelik tidak kelihatan. Orangnya bosnya WA saya, Gus boleh nggak video call sebentar? Video call toh Bu? Ternyata benar. Dari Kalimantan Selatan. Gus ini dari klub malam di Kalimantan Selatan. Ini ada purel fan-nya Gus Miftah. Bener, video call. Gus Miftah. Saya bilang, kenapa dada kamu tato Gus Miftah? Saya mengidolakan Gus Miftah. Lah emang kenapa? Gus Miftah dulu pernah pengajian, saya pernah mendengarkan. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ya Allah. Aku ngomong, tatomu ki apik nduk tapi salahnya siji. Napa Gus? Kurang mudun titik, aku yang ngono. Lah jengkel aku. Gus Miftah. Tapi mungkin karena itu ya, saya mendapatkan julukan presiden para pendosa itu mungkin gara-gara itu. Saya itu Pak Romat, dapat penghargaan dari Leprit itu 4 loh. Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia dalam 4 kategori. Gagah Pak. Salah satunya apa? Selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Dari bokong truk sampai bokong mobil tangki sedot WC, kuwi ono gambarku tak ngandani. Iki hedan ya aku. Iki jenenge ngefan apa ngenyek aku ngono. Mobil tangki sedot WC gambare Gus Miftah, kata-katane belas enggak enak. Silitmu adalah rezekiku niki becal iki. Iki kentir ya aku ngono. Nomor 2 niki blangkon. Kemarin muktamar NU di Lampung. Saya nyumbang muktamar NU, lelang 1 blangkon, laku 900 juta. Blangkon bro 900 juta. Coba kebayang enggak? Blangkonnya saja 900 juta, piye sarunge? Apa meneh isine? Isine blangkon yuk. Yang ketiga saya dapat Leprit itu dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam 23 tahun. Kemarin yang terakhir ya di Unisula Semarang. Saya kuliah lagi dapat penghargaan ujian munakosah dihadiri audien terbanyak 1.500 orang. Jadi kula ujian yang menyaksikan tidak hanya penguji tapi audien sebanyak itu. Semuanya boleh tanya. Jadi nyuwun saya sing didhisikke kuwi senenge aja ndelok jumlahe. Lak ndelok jumlahe awakmu dianggap kufur. Halah kok mung sakmene, kowe salah. Diwenehi pira-pira alhamdulillah. Coba ibu-ibu kalau dinafkahi sama suaminya. Biasanya yang kamu lihat apa? Jumlahe. Kok mung sakmene to, Pak? Disyukuri mawon. Diwenehi 300.000 sebulan, cukup. Lawe uyah tempe. Diwenehi 100.000 cukup. Tukoke apa? Kalender. Setahun rantek tak kandhani. Lah kula kalau bojo kula los ra rewel. Kula lak mangkat ngaji sebulan ngono bojo kula tak wenehi ATM. Kono kowe blonjo dhewe.
Tak kayak ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Karena saya punya prinsip, waktu adalah uang. Makanya kalau istri minta uang dikasih, jos. Wih, bojomu ulang tahun, wih, mat. Diam adalah emas. Makanya besok kalau istrimu minta emas, kamu diam. Waktu adalah uang. Makanya kalau saya, Bu Bupati, nggo teng pondok, dijawab karo Bupati, ngapunten Gus, belum ada waktu. Ah, berarti Bupati nggak punya. Sangel. Santai mawon Bu, lak marane pondok jenengan rasa nggo amplop Bu. Lah wong duwite kok aku karo Bupati kok padake iki lho. Lah Bupati ki duwite saka ngendi tak kandhani? Takono Bupati ki gajine piro? 18 juta. Ora ono malan ya, piro Bu? 6,2 juta jajal. Pantes ra kuat ngundang aku. 6,2 juta. Kandhani kok 6,2 juta kok ngendi. Mila nyuwun sewu. Dadi bupati niku pengabdian. Gajimu mung sakmono ning lak ngabdi tenanan, insyaallah rezekine saka pundi? Pundi. Gobloke menungso niku luwih percaya gaji ora percaya rezeki. Padahal beda antara gaji karo rezeki. Gaji itu bentuknya uang, rezeki tidak harus uang. Contohnya bengi iki, rezeki tidak harus uang. Kowe ora ndek dhuwit ning omah bar padu karo bojomu, pengajian nonton kiai ganteng, kuwi rezeki. Ngono infake mung 1000 yuyun. Gaji itu bulanan, rezeki kapanpun bisa datang. Gaji bisa tertukar, rezeki tidak bisa tertukar. Gaji karena kerja, rezeki karena takwa. Mila kula yakin banser niku ora duwe gaji sebagai banser, tapi insyaallah rezekine keng pundi-pundi. Mila lah ana pengajian banser ya diopeni, mesake banser ki. Pendidikan diwangi tiba nangi atau seragam tuku dhewe, mangkat pengajian dhisik dhewe, mulih kari dhewe, pengajian ngawal kiyaine, ngatur jamaahe, salah-salah dikeplaki karo komandane, panitiane lali rokoke. Ya Allah. Tak goleki le, tak goleki. Selawatan dhisik ya. Sing engko majene engko tak selawatane wong-wong desa iki dhisik. Ayo. Njel lagu napa? Ya Joko Tingkir ya. Tak nyanyake Joko Tingkir. Tapi versine Gus Miftah. Versi sholawat kebangsaan. Ini lagu yang nulis orang Lampung yang nyanyi Cak Percil. Iki jamaah kula niku, Pak. Lu kontroversi. Itu lagu ini ngenyak Joko Tingkir. Sopo sing kondo? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet lho salah ya apa? Oh zaman Joko Tingkir biyen ana mong kopi degan karo dawet. Lah Joko Tingkir ngombe dawet ya ora apa-apa. Sing salah ki lak Joko Tingkir ngombe boba wis salah. Zaman Joko Tingkir ra ono boba. Lah Joko Tingkir ngombe dawet ya ora apa-apa. Lah ngombe dawet salah ya awakmu didemo karo bakul dawet sak Indonesia. Aku ingin ngaji ning Purworejo mangkat ning Kebumen. Ngliwati jembatan ana bakul dawet. Dawet ireng jembatan butuh. Malah disingkat. Dawet ireng jembatan butuh. Disingkat jadi jembatan butuh. Ya kuwi singkatane. Dawet ireng jembatan butuh. Disingkat jadi jembatan butuh. Padha karo ning Gunung Kidul, ana nggon Pak jenenge tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Gundul. Malah kaplak-kaplakan kae ngopo to rondone kae? Lha jenenge tempat piknik kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo, aku pengen ngetes hadroh iki sapa ora? Kerja ora mangan sing lemu. Nduk. Muga-muga rezekine lancar, Nduk. Kowe lah golek mantu tukang hadroh. Aku ngomong karo bocah-bocah lanang, lak takoni karo merotone, pekerjaanmu apa, Nak? Penerbang. Wah. Pesawatnya apa? Hadroh Airline. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasana bibismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. tawassalna bibismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. jalan-jalan ke kota Sleman, kotanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. minum kopi rasanya nikmat, makan gorengan di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Sleman untuk Indonesia, dari Sleman untuk Indonesia. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan
untuk Kanjeng Nabi. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Mlebu surga iki. Cangkeme. Dolan ning sawah, adus ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Oke ronda sing njaluk di. Tapi Gus Miftah ora sudi goblok. Ora wani. Kok setengah siji. Olah ra urune cerewet yo. Aku kan capek. Sampai jam itu niki pengajian nih. Sik. Ngerampungnya seayat niki wau. Kamu belum ngantuk? Mbok ngantuk aja kamu. Nggak pengen jadi kiai kamu? Duh, kamu menghina. Sama pilot banyak kiai. Istrinya. An'amta alayya. Siji seneng karo rezeki sing ditampa karo awake dhewe, nikmate napa mawon, nikmat sehat, nikmat sempat, pokoke seneng mawon hatine niku, atine digawe ayem. Pokoke napa kula niku ngaji kula gawe seneng. Soale surga niku gambare seneng-seneng. Seneng-seneng iki gambare napa, Pak? Guyu. Neraka niku susah, mergo azab. Wong susah niku gambare merengut. Kula tak takon karo wong lanang, bojomu ning omah akeh guyune apa merengute? Merengut. Lah bojomu akeh merengute berarti rumah tanggamu kaya surga napa neraka? Lah ngopo wong wedok akeh merengute? Mergo jelek rekeninge. Tipis tak ada nih. Enggak ada istilah cewek matre, Pak. Yang ada cowok kere tak kandani. Karena perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Iya. Wong wedok dilawan. Tapi musim pandemi kemarin, Pak, wargane Ibu Bupati Sleman alhamdulillah perempuan sudah pinter mencari uang. Jadi dimanapun suaminya nyimpen uang pasti ketahuan. Sanggon-gon konangan tak kandani. Pembahasan baramong pandemi ternyata ibu-ibu pinter jualan. Hari Senin jual gelang, hari Selasa jual kalung. An'amta alayya wa ala walidayya. Termasuk Allah kita senang terhadap Allah kasih nikmat kepada kedua orang tua kita. Termasuk wong tua panjang umur, alhamdulillah. Tak dongake moga-moga iso mangkat umroh lan haji bareng wong tuane. Amin. Dongake wong tuane panjang umur. Sampean Pak siapa tadi Pak Aswar tak doakan panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Aswar hidup sendiri insyaallah. Pak Rahmat mudah-mudahan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Wa an a'mala sholihan tardahu. Untuk mengerjakan amal soleh yang koridoi. Berarti napa? Wong urip niku disyukuri supaya awake dhewe iso tumindak soleh. Lah wis kabeh soleh enak le, bansere soleh, tentarane soleh, polisine soleh, amin. Pemimpine soleh. Lah kuwabe soleh, Indonesia mesti apik, Pak. Mila kula wingi Pak diprotes karo wong-wong sing anti toleransi niku. Gara-gara kula mengucapkan apa? Niku rame banget ceramah kula niku. Gara-gara saya bilang begini, kan saya mengucapkan selamat Natal awalnya. Saya ucapkan selamat Natal untuk kawan-kawan saya Kristiani, rayakanlah Natal dengan bahagia dan sukacita sebagaimana aku Muslim merayakan Idul Fitri dengan bahagia dan sukacita. Langsung saya diajar, Miftah jadi Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Saya jawab, sing kondo sopo. Kemarin 10 November saya mengucapkan Hari Pahlawan juga tidak jadi Avenger. Aku yang ngono toh. Ngono wae. Miftah kafir, hurra masalah sahadat meneh. Nah, saya bilang, saya mendorong orang Islam untuk berangkat ke masjid.
Kenapa? Karena masjid itu fasilitas untuk orang Islam supaya menjadi orang Islam yang baik. Lah, saya mendorong orang Kristen untuk berangkat ke gereja. Karena gereja itu sarana orang Kristen untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau Kristennya baik, Islamnya baik, Indonesia aman. Maka saya bilang, orang Kristen itu bukan musuhnya orang Islam, tapi partner untuk mencapai kebaikan. Partner dalam kebaikan. Lah, saya dibilang, oh Miftah ki goblok madak-madak ke agama. Sing madak-madak ke agama ki sapa? Kula matur, meyakini agama yang kita anut benar hukumnya wajib, tapi bukan berarti kita diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Itu kan amanat Pancasila. Kamu orang Islam, kudu yakin Islam agama yang paling benar. Tapi mana dalil yang membolehkan kita menghina agama orang lain? Ora ono, Bro. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Makanya kalau Pak Aswar datang ke pondok saya, jenengan bersani. Selatan rumah saya pendeta, utara rumah saya kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan tak lawan. Lorku kuburan, Bro. Tak onek-onek ki yo meneng. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yuk. Salah satunya adalah an-a'mala solehan itu termasuk kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan anaknya soleh, soleha. Gue sudah di pengusaha le, tangan Dani, dadio pengusaha sing apik. Dadi kontraktor umpamane, dadio kontraktor sing apik. Ono cerita, Pak. Ono penghuni surga niku penasaran isine neraka kaya ngopo. Penghuni neraka penasaran isine surga kaya ngopo. Maka disepakati penghuni surga dan penghuni neraka membuat jembatan separuh. Penghuni neraka nggak jembatan separuh, penghuni surga nggak jembatan separuh, nyambung ning tengah. Jadi bisa saling mengunjungi. Nah, begitu disepakati penghuni neraka nggak jembatan separuh. Jembatannya penghuni surga belum jadi. Akhirnya penghuni surga, penghuni neraka bengok-bengok. Penghuni surga, jembatanmu ndi? Korong dadi-dadi. Dijawab kali penghuni surga, ora iso dadi, Bro. Lah ngopo? Kontraktore ning neraka kabeh. Mila ya mbangun ki ya mbangun, lak mbati ya mbati, tapi ya aja ngawur. Aspal 5 cm dadi 2 cm. Kuwi ya hati-hati. Kowe pemborong nduk kowe. Oh Jones, ketake pemborong rupamu ke kapal kero. Akhirnya wa adkhini bi rahmatika fi ibadika sholihin, muga-muga ndadekke Allah awake dhewe dadi wong saleh, salehah. Amin Allahumma amin. Sudah jam 3:30 pengajian selesai. Aku wis kesel. Ndonga bareng-bareng, mudah-mudahan anak cucu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia insya Allah terbebas dari resesi global. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Haji Kusnanto matur nuwun, Bapak Ibu matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.